Nggak punya duit ya buat bikin set. Jadi ngambilnya di sawah. Kocak abis. Mau nanam padi boy. Gitu-gitu lah kalimatnya gitu. Itu terlalu melebih-lebihkan. Tapi intinya kalimatnya begitu. Berantem lagi dong. Marah lagi. Wah asli panjang banget ini perkara sumpah. Nah, ini kalau lu ikutin. Jauh banget. Di komen. Orang Korea terbiasa dengan yang palsu-palsu. Dikasih set asli dia kaget. Ya. Nggak heran Timur merdeka. Papua pengen merdeka juga. Mereka tahu pemerintah kalian jijai. Jangan bawa-bawa Indonesia. Pemerintah Indonesia. Gue juga gak suka sama pemerintah gue. Diem aja lu. Urusan pemerintah gue aja yang kata-katain lu. Jangan diem lu. Ubah kata-kata di atas, suruh vokalnya jadi i semua. Kilini kirimi dilimpi. Gini internet. Di suatu hari yang cerah, gue tiba-tiba ngeliat tweet ini. Ya, lewat di FYP gue. Sekolah di Jerman, pulang-pulang kesurupan Dracula. Gue cari di TikTok. Ternyata ada videonya. Pulang setelah sekolah dari Jerman, malah kesurupan Dracula. Kok bisa? Katanya setan gak bisa lintas benua. Astagfirullahaladzim. Dirasuki Dracula. Jerman 30 Januari 2026. Dracula. Nah. Dracula itu vampire kan? Kaget gue tiba-tiba gitu dia. Kurang-kurangin nonton GGS. Kurang-kurangin nonton ganteng-ganteng ganteng-ganteng serigala tersebut ya. Oke. Karena apa? Karena dari tweet ini pun gue jadi tahu kalau Dracula itu dari Transilvania. Transilvania ada di Rumania. Kok bisa dibilang dari Jerman? Rumania ke Jerman itu jauh loh. Rumania ke Jerman naik mobil 16 jam. Effort banget tuh Dracula pindah pulau, pindah negara. Pindah negara, pindah pulau juga. Naik kereta hampir 24 jam, naik bus 35 jam. Kasihan banget itu vampir. Oh, Dracula. Ya Allah. Terus gue ke akun TikToknya kan. Ternyata ini kayak semacam mungkin penyembuhan alternatif gitu kali ya. Tamu Australia Grahamnya ngancing. Apa itu Graham ngancing? Oke. Ke dokter ya guys. Ke dokter ya guys. Setan impor. Oh iya, dan Dracula tuh bukan setan gak sih? Dari lore-nya, Dracula itu lebih ke monster gak sih? Instead of setan gitu. Dia bukan makhluk halus. Dia bukan pocong kuntilanak. Dia si kocak juga. Ya oke, banyakin referensi bang. Oke. Makin banyak penyembuhan aneh. Lu lihat tutorial mengobati sesak napas dan GERD. Caranya semprot pakai bensin, dibakar. Nah, ke dokter. Kemarin kita habis ngebahas GERD panjang loh. Dan GERD itu sakitnya dari dalam, dibakar di luar. Lambung lu anget doang, kayak kulit doang gitu ya. Kayak dimsum mentai lagi di torch. Ini kalau bahaya men, ini kalau orangnya kebakar gimana? Ya Allah Tuhan. Awalnya gue kira yang mistis-mistis ini adanya di Indonesia doang kan, tapi setelah gue ngeliat ini berubah pikiran gue men. Ada reality show di Korea Selatan untuk para dukun adu ilmu. Namanya Battle of Fates.
Gua nggak tahu kenapa, gua nggak tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba hadir. Yang padahal asal lo tahu di Indonesia kita udah sempet punya acara yang kayak gini. Roy Kiyoshi lu pikir apa? Lu pikir acara di Antv waktu itu apa? Lu pikir kenapa Trans 7 sampai ngeluarin acara yang kurang lebihnya sama untuk ngalahin yang di Antv? Karena kita pernah ada di masa itu. Telat lu Korea. Ya Allah, Tuhan. Menghadirkan konsep unik yang mengangkat kompetisi antar praktisi spiritual dalam satu panggung. Telat bro, telat. Acara ini mempertemukan puluhan peramal dari berbagai latar metode, mulai dari shamanisme tradisional, tarot, hingga pembacaan astrologi khas Korea. Fokus utama acara adalah menguji akurasi, prediksi, intuisi, serta pengalaman spiritual para peserta dalam berbagai tantangan. Yoi, good job, keren. Bangga, oke. Gue kira di Indonesia doang, ternyata banyak di luar negeri, ya Allah. Dan ngomong-ngomong tentang Korea, kawan-kawan selamat datang kembali di KDSBBS. Asal lo tahu internet berantem kayak apa hari-hari ke belakang. Buset, heran banget gue. Gue sengaja kayak, ntar juga selesai. Sampai sekarang masih berlanjut, masih jadi trending topik di mana-mana, dan menyebalkan sekali untuk melihat perkaranya. Capek banget bro. Gini, untuk yang tidak mengerti, intinya ada keributan antara netizen Korea dan netizen Southeast Asia, Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara. Ya kita belajar lah di sekolah ASEAN itu isinya apa aja ya, oke. Semuanya bermula karena konser ini. Jadi ada sebuah konsernya itu ada band Korea, gue nggak tahu K-pop atau gimana, kayaknya sih bukan ya, kayak band aja namanya Day6 yang ngerayain 10 tahun anniversary-nya. Konsernya di Kuala Lumpur tanggal 31 Januari 2026. Mohon diingat 31 Januari 2026. Di dalam eventnya sendiri ada aturan. Aturannya adalah tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa tas kegedean, nggak boleh ada kamera atau video equipment apapun. Jadi intinya kamera-kamera profesional dilarang untuk dibawa, bahkan drone pun nggak boleh. Ada aturannya, jelas sekali. Tiba-tiba ada orang Korea hadir ke sana dengan kamera segede-gede gaban. Nanti gue cari fotonya deh. Jadi dia kayak pakai kamera, lo tau gak sih tipikal yang lensanya panjang-panjang itu yang ganggu banget itu bro. Udah mah ngelanggar aturan, ganggu. Orang-orang Malaysia yang lagi nonton konser tersebut marah-marah, kesel, ditaruhlah di internet. Yang sebenarnya sama seperti apa yang sempat terjadi di Indonesia. Tahun 2024 lalu sempat ada acara K-pop-K-popan yang gue nggak tahu nih acara apa sebenarnya, gue lupa. Tapi intinya ada permasalahan kurang lebihnya sama. Ada orang dari Korea datang ke situ untuk ngambil foto-foto tertentu untuk yang pada akhirnya foto itu akan mereka jual. Tapi ganggu dan melanggar aturan. Cuman ketika orang Koreanya dikasih tahu batu, malah teriak-teriakan, malah bacot, lu lihat dah. Udah sempat diomelin, equipmentnya diambil, dia sampai dimarahin sama panitia keamanan. Apa sih? Dia ngomong Bal Seki apa segala macam. Perkara ini sempat rame akhir tahun lalu dan sempat ada videonya gue. Tidak jauh-jauh. Dan sepertinya hal-hal seperti ini terjadi juga di negara-negara orang, specifically Malaysia kemarin. Terus perkaranya jadi panjang, sama netizen Malaysia kejadian yang serupa dinaikin ke Twitter, ke X, apapun lu nyebutnya. Terus banyak orang yang mendukung orang Malaysianya karena ini hitungannya sudah salah. Kalau diomelin batu, apalagi lu di negaranya orang. Awalnya si fotografer ini itu denial kayak
Gua apaan sih lu, bla bla bla, segala macam. Terus ditekan terus sama orang Malaysianya sampai akhirnya si fotografer dan kawan-kawan itu minta maaf. Cuman salah satu trigger utamanya adalah di kasus ini. Jadi sempat ada foto atau video gitu di mana sih orang Korea yang ngefoto-foto itu mukanya kelihatan. Ditaruh di internet. Netizen Korea ngelihat itu dia marah-marah. Kata netizen Korea, ngevideoin dan ngefoto muka orang di publik ditaruh di internet adalah sebuah pelanggaran privacy. Sampai akhirnya ada orang-orang yang ngeluarin argumen semacam ini. Tadi gue lihat ada satu yang intinya dia mau ngomong kayak, kalau misalnya lu nonton konser per K-popan atau apapun dari K-pop, terapin budaya dari negara yang punya dong, hargai privacy, gitu-gitu. Berantem lah orang di internet. Ditambah lagi dengan ini, Southeast Asia's K-pop stans, please just fuck off a bit. Why don't you stand your own country singers, why stand Korean singers? Jadi seolah-olah kayak, ngapain lu demen nama penyanyi-penyanyi Korea? Ngapain lu ngedemenin K-pop? Mending lu demenin aja negara lu sendiri, penyanyi dari negara lu sendiri, gitu-gitu. Yang mana ini memantik amarah lain, karena K-pop sendiri terkenal karena si market yang luas itu. Kok bisa ada orang Korea yang gatekeeping dan menganggap kayak, ngapain lu demen sama K-pop-K-popan? Gak usah lah, lu urus aja negara lu. Orang-orang dari negara lain yang menghargai K-pop jadi kesel, jadi kayak, maksud lu apa boy? Lu harusnya berterima kasih karena negara gua, karena orang-orang gua suka sama K-pop, jadi K-pop rame. Kalau enggak, ya enggak bakal rame gitu. Berantem makin panjang. Sampai akhirnya ada orang ngebawa video Nona ini, nge-quote retweet tweetnya gini dengan videonya Nona. Pengen ngasih tahu kalau chill aja bro, Indonesia juga punya, santai aja, dan kita membanggakan budaya kita. Itu tiba-tiba dibalas sama orang Korea, gak punya duit ya buat bikin set, jadi ngambilnya di sawah, kocak abis, mau nanam padi boy, gitu-gitulah kalimatnya gitu. Itu terlalu melebih-lebihkan, tapi intinya kalimatnya begitu. Berantem lagi dong, marah lagi. Wah asli panjang banget ini perkara, sumpah. Nah, ini kalau lo ikutin, jauh banget. Di komen, orang Korea terbiasa dengan yang palsu-palsu, dikasih set asli dia kaget. Terus dikasih lihat juga, lah ini ada artis K-pop bikin video klipnya di hutan, dan ini katanya dari Bali, dari Indonesia, gitu-gitu. Lah gimana? Mereka nggak punya duit buat bikin set. Kocak lu. Gitu. Berantem seru banget. Obrolannya mulai mengarah jadi lebih panjang. Jadi ngebawanya ke Southeast Asia, which is Asia Tenggara. Kita di sini mah banyak alam estetik yang buat dijadiin tempat syuting, dari pantai sampai gunung. Di sana nggak ada alam kah sampai artis K-pop lo mentok cuma syuting di lapangan ini? Wah. Kalau syuting masih suka ke luar negeri, terutama Southeast Asia, nggak usah belagu. Wah. Terus kayak, oh ini tempatnya sama. Oh shit. Kok bisa orang bikin video klip beda-beda ini tapi tempat. Oke. Terus berantem lah. Makin panjang lagi karena tweet ini di-quote-tweeted dengan mereka semua bentukannya kayak gini. Ngarah ke kita yang orang Asia Tenggara, yang padahal ini fotonya Baskara Mahendra. Kayaknya akun ini bukan akunnya Baskara Mahendra sih, teman. Oh ya, ini akun fanbase. Cuman kayak yang dibawa Baskara Mahendra. Kok bisa dia ngomong kayak gitu, kayak mereka bentukannya kayak gini tuh saya mau muntah. Anjing taibat lu ya, bacot lu ya. Asu kon gak teli cuk. Apa maksud lu? Berantemnya makin panjang, orang Koreanya marah-marah, orang Indonesia aja mah emang demen ribut aja kayaknya. Gue gak tahu sih. Di satu sisi emang ngebela. Tapi kan ya seperti yang kita tahu ya, ada beberapa orang yang butuh tempat untuk marah-marah aja. Dia buka Twitter terus tiba-tiba, weh berantem nih, ikut gitu. Oh terus ini, Indonesian and Malaysian always act like they're the main characters of the world. Meanwhile they consume nothing but American music and K-pop because they don't even have culture of their own. Ini orang makin marah kayak, kok bisa-bisa nyuruh bilang gua gak ada culture-nya? Lu main cuy sini, main. Lu dikeplok pala lu pakai gamelan lu. Dung, bunyi pala lu. Bodoh, international start kenal K-pop worldwide pun sebab dari Southeast Asian fans tahu kalau nggak ada si fans dulu rasanya
Oh, nggak bakal ada tuh artis-artis lu gitu. Dari sinilah warnya berubah menjadi siblings ini. Southeast Asia Blinks. Blinks itu for siblings, jadi kayak ya gitu lah, you got the point lah. Terus tiba-tiba ada orang Korea hadir dengan roasting yang cukup aneh. Kayaknya ini akun lama atau akun yang baru dihidupkan kembali. Terus dia pengen mocking Indonesia, pengen ngehina Indonesia dengan cara bendera Indonesia ditebalikin, dijadiin foto profile. Terus dia ngomong terbaliklah Indonesia. Apa? Caper banget. Karena apa? Karena perkara ini jadi makin panjang. Soalnya orang Polandia tahu kalau negara mereka benderanya dijadiin sesuatu untuk ngehina negara orang. Orang Polandia marah sama dia. Oh, jadi makin panjang tuh perkara. Terus dia ngata-ngatain Indonesia gitu. Dan kayaknya ini pakai chat GPT ya. Kalian orang pribumi, kata pribumi juga nggak cocok nih, lebih cocok kata primitif. Anjir, nggak pernah merdeka, masih tetap kayak budak yang nggak bisa belajar. Asu kon nggak teli cok. Pantas orang marah kalimat-kalimatnya begini. Udah logat dan bahasa jelek, pakai bahasa itu jelekin orang negara lain, nggak bisa jaga image ya. Tuh jelekin image negara sendiri, lo sadar nggak sih? Lah kan yang mulai lu kocak. Aku kira orang Indonesia baik-baik aja, ternyata ya primitif. Nggak pribumi, kalian tahu jelekin orang luar negeri kayak orang pedalaman gak tau malu. Lah, kalau orang salah dibela kocak. Kalian negara mati lampu gak ada internet. Enak aja sih mulut lu. Wah bajingan cok, gak teli. Kagak ada, ini nyala lampu gua no. Terang no, lampu gua warna-warni. Aing lampu lu warna-warni gak? Diem lu, ya elah. Kok masih niat balas di X ya? Kalau Korea sekali-kali mati lampu masuk koran, masuk berita loh. Indonesia mana ada film terkenal secara intercot? Lu nonton The Raid gak? The Raid 1, The Raid 2. Jumbo ada di Korea, mampus mau apa lu? Lah. Artis kenal juga nggak ada. Di rumah sakit kalian nggak bisa operasi. Korupsi sampai nggak mungkin negara maju. Well. Shit, gimana ini? Kalian nggak malu sendiri kah? Emang ada orang Indonesia yang bangga dengan budaya sendiri? Ada, banyak. Aku nggak pernah lihat lo, jangan bohong dong. Acut kan nateli. Nggak heran Timur merdeka, Papua pengen merdeka juga. Mereka tahu pemerintah kalian jijai. Jangan bawa-bawa Indonesia. Pemerintah Indonesia. Gue juga gak suka sama pemerintah gue. Diem aja lu. Urusan pemerintah gue aja yang kata-katain lu, jangan diem lu. Pemerintah lu korupsi. Perdana Menteri lu ditangkap kan? Lah, Perdana Menteri lu bukannya di kudeta. Gimana sih? Mantan Perdana Menteri lu di penjara 23 tahun, kocak. Udah gak usah ngomongin gitu lah. Negara gue presiden gak ada yang pernah di penjara. Lu ya bawa pemerintah mah urusan kita aja udah gak. Kalian kayak orang gak ada Allah, gak ada Tuhan. Ya Allah. Kayak masyarakat dibiarin dibuang oleh Tuhan loh. Taunya kasih bom. Ya Allah. Kalian gak pernah ke Korea karena gak ada duit? Enggak sih. Gue gak pengen ke Korea karena mending ke Jepang. Coba lihat jalan-jalan Korea lah. Pasti langsung sadar muka kalian lebih jelek daripada orang Korea yang kalian hina-hina. Cok, gak teli. Oh, kok jadi bawa-bawa muka lu kocak? Ini wah, pantesan di komen-komen di Twitter pada ngebawa operasi segala macam loh, kalimatnya begini. Makanya kalian pantas dihina, ngaco woi, sadarlah sikit. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Malaysia lu? Nggak jelas lu. Mampus lu dikasih video Farel, ya itulah. Aku ikut-ikutan kalian omongin negara orang lain dari belakang. Apa sih lu ngomong aja gak jelas doang. Ngomong pakai baca. Moral chat GPT tai. Seneng gak sekarang stop dan sadar woi? Atau mau ketambah lagi kalau mau lanjut chatin di X, just kuota HP lah sana. Dasar miskin gak ada duit. Anjir kagak tahu dia. 10 orang terkaya di Indonesia aja lebih kaya daripada 10 orang kaya di Korea loh. Gak maksudnya. Well, meskipun kita bisa pertanyakan masalah. Nggak, orang marah-marah gara-gara tweet-tweet ini. Orang kesel. Ubah kata-kata di atas, suruh vokalnya jadi i semua. Kilini kirimi dilipi. Gini internet. Orang jadi marah.
Dan marahnya tuh jadi kelempar ke banyak sekali hal. Satu, dilempar ke cara mereka komunikasi. Netizen Korea ngebalasnya pakai bahasa Korea terus. Disuruhlah pakai bahasa Inggris sama orang-orang kita, tapi dia malah bilang, ngapain pakai bahasa Inggris? Gue mah bangga pakai bahasa sendiri, nggak kayak kalian yang bangga komunikasi pakai bahasa negara yang udah menjajah kalian. Lah, kenapa ya orang Korea kalau interaksi sama tweet bahasa Inggris balasnya pakai Korean? Negara maju tapi penduduknya mostly bobrok Inggrisnya. Nah ini orang jadi ngatain bahasa Inggris mereka jelek. Jadi dibalas pakai bahasa Korea, dibalas Speaku English, please. I don't understand about tweet ini banyak banget loh. Maksudnya kayak hampir 50.000 apa retweetnya sekarang. Coba, mana sih? Lu lihat retweetnya 109.000. Speaku English please. Aduh. Akhirnya masalahnya makin menyebar, makin jauh, makin kemana-mana, dan ngebawa omongan-omongan tentang isu rasisme. Karena apa? Karena ya itu udah jadi omongan banyak orang deh. Ini ada The Conversation Indonesia, ada tweetnya. Survei tahun 2020 yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea, contohnya menunjukkan bahwa 68,4% migran serta 89,9% pejabat pemerintah dan pengajar setuju, baik sedikit, cukup maupun sepenuhnya, bahwa rasisme mengakar kuat di masyarakat Korea. Dan orang di internet mikirnya mereka itu kayak pengen banget kelihatan Amerika yang gitu-gitu. Ya, yang mana gue yakin sebenarnya nggak semuanya ya. Maksudnya ya ada bad apple, ada good apple lah, dan nggak semuanya. Cuman kita kan pernah lihat video ini ya, masih ingat video ini? Kita sempat bahas tentang cewek dari Indonesia yang ketemu sama orang Korea di Ome TV, terus dia ngehina-hina. Dan begitupun sekarang ada satu akun yang ngeluarin omongan kayak gini, Angry Southeast Asian Woman disamain sama simpanse, sama monyet lah sederhananya. Padahal simpanse dan monyet adalah dua hal yang berbeda, tapi intinya dia mengatain itu. Ngebawanya cewek-cewek Asia Tenggara. Marah lah cuy orang-orang. Dan ini gak sekali dia nge-tweet ini, dua. Difficulty very difficult. One of the two photos shows an Indonesian smiling at Korean. Choose which one it is. Terus ini adalah foto warga Indonesia yang mengungsi dari Jakarta yang tenggelam akibat naiknya. What the shit? Apa nih maksudnya? Kalau bisa ngeluarin tweet-tweet kayak gitu, oh makin marah. Lu api nih, disiram bensin, kebakar, meledak, gede. Marahnya tidak terbendung. Dan ini adalah alasan kenapa orang-orang Asia Tenggara ngebalikin itu semua, marah. Karena apa? Karena rasis. Oh, berbalik semuanya. Kalian udah melakukan begitu banyak operasi plastik. Ini dari Vietnam, Bal. Sehingga plastiknya meresap ke otak kalian dan kalian terus-menerus menggigit orang. Kembalilah ke sarang kalian dan lihatlah diri kalian. Waduh. Plastiknya meresap ke otak. Waduh. Daripada menghina kalian, saya akan memuji kalian para wanita karena lebih jago berenang daripada kami dan orang Asia Tenggara pada umumnya, karena wajah kalian 100% plastik dan tentu saja plastik bisa mengapung di air. Waduh. Kita harus set boundaries dulu nggak sih? Nggak, maksudnya kita tidak setuju dengan rasisme, tentu saja. Garis batasnya adalah di sana sebenarnya, karena ini akan menjadi perdebatan yang gak ada habisnya kalau kita nggak bawa-bawa. Capek banget bro. Makin lama makin keterlaluan. Mohon diingat, ini dari Januari 31. Lihat itu, kemudian orang-orang Indonesia totally beautiful without any surgery, cantik tanpa perlu operasi. Terus kayak yang di-reply sama orang Korea, kalau mbaknya nggak gitu cakep sebenarnya apa. Orang pada nyuruh dia buat ngeluarin mukanya, nggak perlu operasi plastik. Kasih paham biar orang-orang ngerti, anjay. Terus kayak yang, tahu gak kenapa gak ada satupun akun Korea yang berani balas dengan foto selfie mereka, sementara si Bliss pada balas pakai foto selfie? Karena kebanyakan akun-akun Korea yang cowok-cowok yang rata-rata bentuknya kayak galon Cleo 12 liter dikasih kaca. Aduh,
Galon Cleo 12 liter. Well. Dan yang gue takutkan adalah perdebatan-perdebatan yang jadi mengarah ke isu-isu yang perkaranya sampai ngelibatin orang-orang dari negara lain, dari Kuwait, Kanada, Nigeria, Prancis, Saudi Arabia, Brazil, Turki, Meksiko. Panjang sekali. Makanya tweet yang ini itu retweetnya sampai 100.000 lebih kan. Karena I don't know how I end up on Asian Twitter, but Southeast Asia are really cooking South Koreans. Kemana-mana bro, panjang banget bro. Oh, terus ada video ini. Aduh, ini video legend ini. 야, 디펜! 우리 계정에 댓글 달았어. 왜? 부러워? 우리 같은 친구가 없어. 그치? 아니면 우리 같이 유명하지 않아? 그치? 촌스럽네. 참. Nora lo ya kampungan. 우리의 스타일을 따라할 수 있지. 근데 Tapi 뛰어나지 jangan sampai 마. kelihatan. 바보인 걸, Begonya, 멍청인 걸, bodohnya, 촌스러운 걸, kampungannya, 그리고 dan 촌놈인 noraknya. 제발 좀 Please deh. 해면. Ini video legend men, buat yang gak tahu, video legend banget ini. Kasbun-asbunannya keluar. We walk the talk, not only talk the talk. Apa yang harus dilakukan? Kurasa orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa wanita Korea cemburu pada mereka. Mereka tergila-gila pada pria Korea, tetapi hubungan mereka tidak berhasil. Jadi mereka kabur. Sungguh menyedihkan. Tuh guys, ternyata netizen Korea nggak peduli mau orang-orang Southeast Asia itu pamer mata lebih besar, kulit lebih eksotis, watanya tetap cewek-cewek tergila-gila sama cowok Korea. Mana ada tergila-gila sama cowok Korea? Jir, orang Juli aja ninggalin opa Korea demi Sapri. Shit. Gue sempet ngeliat ada streamingnya si orang ini di YouTube orang, terus kayak ya nggak akur ya sama Korea Utara. Negara kok dualisme, negara apa sari misi dua. Waduh, diem ya lu, baca Red Velvet aja masih Radio Velvet. Radio Velvet. Aduh, panjang banget. Dan masih banyak omongan-omongan lain men. Lah negara kita mah nggak usah dijelekin juga udah jelek, orang perwakilan aja ya. Ketikannya masih bagusan subtitlenya lebah ganteng. Lu belum bahas 10 dosa. Bang, lu kalau mau bikin kita segan coba ketik naskah asli Super Semar aja, panjang tuh. Padahal Kenneth ini terkenal lumayan pedas sampai banyak artis K-pop yang kena mental kalau di roasting netizennya sendiri. Tapi ngadepin netizen Indo kayaknya kebalikannya deh. Bayangin aja udah effort ngatain sana sini cuma dibalas cilor mau cilor. Bar level cut. Dibalas hahaha juga udah kalah kan mereka, nggak bisa caps lock. Lucu banget dia juga ya. Sosokan marah-marah tapi nggak bisa nulis pakai caps lock. Pride, to be Indonesian pride. Nggak bisa pakai caps lock, lucu banget. Ini. Ya kalau marah gak bisa pakai caps lock. Shit. Dan perkaranya panjang karena akun ini sebenar-benarnya. Akun inilah salah satu yang paling orang liatin karena dia bener-bener yang ngatain sengata-ngatain itu. Orang jadi mempertanyakan apa maksudnya, apa maunya, dan ini tuh akun baru dibikin. Apakah ini orang Korea beneran? Karena ada yang mempertanyakan. Dia tahu kebiasaan Indo makan menggunakan tangan. Dia tahu isu sensitif kalau nyinggung bencana Indonesia. Akun baru followersnya Indo semua. Dia nggak nyinggung isu negara ASEAN lain. Dia ngejar impression. Takutnya demikian karena dia tiba-tiba hadir dengan kayak gini. Dengan tweet-tweet yang bener-bener rage baiting gitu loh. Dia ngatain Indonesia makan pakai tangan, yang padahal banyak negara lain juga makan pakai tangan. Take a look at this Indonesian family photo before you go. They're all sitting together so amicably in the jungle. Ya Allah. Visi rasis sekali. Makanya orang marah-marah dan sampai tanggal segini, sampai tanggal 14, 2 minggu udah. Cuman semakin berlarut-larut, semakin orang ngerasa kayaknya too much deh gitu. Maksudnya ada beberapa orang yang berpikiran kalau mereka ngebawa isu rasial dan kita juga demikian,
apakah tidak sama saja kita dengan mereka? Terus ada yang memperdebatkan dengan kayak, ya lagian mereka mulai duluan. Ini pada akhirnya akan menjadi perdebatan yang nggak ada habisnya gitu. Dan ngeliat ini semua pusing juga bro, udah berhari-hari nih. Sampai orang mau bagi shift coba. Belum reda dan beberapa hari lagi Ramadan, dimana kita yang muslim harus bertutur kata yang baik. Gimana kalau kita bagi shift? Habis subuh sampai maghrib nonis yang ribut, maghrib sampai sahur gantian Islam yang ribut. Sorry, yang Kristen, kata yang Kristen nggak bisa karena puasa prapaskah. Mungkin brosis nonis yang Buddhis Hindu Konghucu bisa. Konghucu hadir tapi nggak bisa full soalnya imlekan. Waduh, kalau gini jadi numpuk kerjaannya ateis ya. Wow. Pusing banget. Makanya banyak orang di internet yang sampai bilang kalau ini pemerintahan harus mulai turun. Maksudnya dari pemerintah Korea untuk nengahin, dari pemerintah Indonesia harus nengahin. Maksudnya ini energi habis di internet doang bro untuk pada berantem. Dan pada punya waktu luang banget gitu kayak. Waktu luang banyak banget. Dan percayalah Korea nggak akan menang. ASEAN banyak banget. Orang Jepang sampai berusaha nengahin kayak warga Korea dan Asia Tenggara lebih berdebat tentang penampilan, tapi warga Asia Tenggara menang. Ini karena mereka memiliki tingkat harga diri yang tinggi dan rasa bahagia, percaya diri dengan wajah alami mereka dan siapa diri mereka, serta dapat tersenyum dengan bangga. Itulah penampilan yang benar-benar indah. Korea adalah negara dengan lukisme yang kuat. Banyak kasus operasi plastik, banyak Ini orang Jepang yang ngomong. Ini sampai restricted bro. Set. Mungkin karena dianggap aneh kali ya. 110.000 naik 1.000. Ya. Kalau misalkan ada kurang-kurang mungkin lebih bisa tambahkan. Gua nggak tahu, perdebatannya panjang banget bro. Sampai ngebawa tentang bagaimana perkara titit coba dibawa-bawa. Melenceng kemana-mana gitu jadinya. Cuman ada ice breakingnya nih. Masak Indonesian food. Halo semua teman-teman Indonesia, saya pengantin baru berasal dari Korea, tinggal di Indonesia. Saya suka masak, tapi bahan Indonesia sangat beda dengan bahan Korea. Tapi aku mau coba masak dengan bahan-bahan Indonesia. Kalau udah resep bagus, tolong rekomendasiin ya. Soalnya bagi orang Korea, makan itu sangat penting. Makanya Korea terkenal dengan mukbang kan. Aku mau banyak teman Indonesia. Di reply. Oke kak, nanti kita bagi resep. Tapi nanti dulu ya, tanggung nih lagi pada perang. Shit. Ya intinya lu tahu lah. Intinya lu tahu keributannya apa. Meskipun gua nggak gitu ngerti lu akan menganggapnya gimana, tapi at least lu tahu dulu huru haranya karena apa ya. Ya. Tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah itu. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Oke. Videonya masih ada, yang video yang sengketa ini. Terus dia nanya ini gak sekalian aja di take out videonya? Gak usah kah, gak apa-apa. Ini harus aku take out kah gitu. Ya udah ngapain dibalikin barangnya kalau gitu? Menurut lu? Kok menurut lu? Lu siapa? Cocotmu jaga cok, nggak teligon sopo kon ancok bajingan kau deh. Matamu cok. Asu. Wah kesel banget bro gue waktu ngeliat ini kayak menurut lu lah anjir.